Penyakit menular dan COVID-19. Siapa yang tidak tahu dengan COVID-19? COVID-19 atau biasa disebut dengan coronavirus merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 dan setelah itu penyakit ini mulai menyebar ke seluruh dunia. Penyakit ini memiliki berbagai gejala, baik gejala ringan, gejala yang fatal bahkan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini juga memberikan dampak kepada kesehatan masyarakat dan perekonomian global. Penyebaran COVID-19. Awal mula, penyebaran COVID-19 diketahui terjadi di pasar hewan di Wuhan, Tiongkok. Virus ini kemudian menyebar dari manusia ke manusia dan menjangkiti individu di berbagai negara. Penyebaran global. Dalam waktu singkat, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia melalui perjalanan internasional. Penyebarannya sangat cepat, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Penyebaran komunitas. Virus ini juga menyebar di dalam komunitas lokal, terutama di tempat-tempat negara kerumunan orang seperti pusat pembelanjaan, tempat ibadah, dan acara sosial. Gejala-gejala COVID. Yang pertama itu gejala umum, yaitu seperti batuk kering, demam, dan kelelahan. Dan beberapa pasien juga biasa merasakan seperti gangguan indera penciuman dan gangguan pencernaan. Yang kedua itu gejala serius. Gejala serius itu seperti kesulitan bernapas, nyeri dada, dan kebingungan. Bahkan biasa susah untuk bangun. Gejala ini sudah dapat memerlukan bantuan medis. Yang ketiga, gejala pada anak-anak. Gejala pada anak-anak umumnya lebih ringan daripada orang dewasa. Namun ada beberapa kasus komplikasi seperti sindrom inflamasi multisistem. Penjagaan COVID cuci tangan. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik setelah bersin dan batuk, terutama atau menyentuh permukaan yang mungkin terkontaminasi. Jaga jarak fisik. Hindari kontak dengan orang yang sakit serta jaga jarak minimal 1-2 meter ketika berada di luar rumah. Terus pemakaian masker. Gunakan masker penutup hidung dan mulut saat berada di tempat umum atau ketika sulit menjaga jarak fisik dengan orang lain. Selanjutnya, protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker. Kita wajib harus menggunakan masker di ruangan publik atau di tempat umum lainnya. Kedua, mencuci tangan. Kita harus selalu membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan setelah terkontaminasi dengan permukaan yang mudah disentuh oleh manusia. Ketiga, penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan harus secara rutin di dalam ruangan dan permukaan yang sering disentuh oleh manusia. Selanjutnya ada tes dan diagnosis COVID-19. Yang pertama ada tes PCR. Tes PCR, polymerase chain reaction, adalah metode diagnosa utama untuk mendeteksi keberadaan virus COVID-19 dalam tubuh seseorang. Yang kedua, tes cepat atau yang biasa dikenal dengan antigen. Tes antigen COVID-19 adalah metode cepat untuk mendeteksi protein virus dalam waktu yang lebih singkat daripada tes PCR. Yang ketiga adalah tes serologi. Tes serologi digunakan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan oleh tubuh sebagai respons terhadap infeksi virus COVID-19. Baik, selanjutnya pengobatan COVID-19. Yang pertama itu isolasi mandiri, yaitu individu yang terinfeksi COVID-19 harus melakukan isolasi mandiri untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Kemudian yang kedua, terapi oksigen. Terapi oksigen yaitu pasien dengan gejala serius mungkin memerlukan terapi oksigen atau bantuan pernapasan. Kemudian yang ketiga, obat-obatan. Berbagai obat sedang diuji coba dan digunakan untuk mengatasi gejala COVID-19 termasuk antiviral, antiinflamasi, dan antivirus. Terima kasih. Selanjutnya, tindakan pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Yang pertama ada PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan adanya PPKM ini diharapkan dapat
menekan angka penyebaran COVID-19. Karena kita tahu bersama, penyebaran COVID-19 dapat melalui kontak fisik. Ketika ada masyarakat yang keluar daerah, itu dapat berpotensi untuk menyebarkan COVID-19 tersebut. Yang kedua, ada vaksinasi massal. Vaksinasi bukan hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga dilakukan di berbagai negara. Dengan adanya vaksinasi, diharapkan dapat menciptakan imun yang kebal dari COVID-19 tersebut. Dan yang ketiga adalah dukungan bagi tenaga kesehatan. Pemerintah juga terus memberikan dukungan bagi tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19 tersebut.